Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Crypto Series part yang ke-28. Di Crypto Series yang ke-28 ini saya coba mau mereview ada satu token, ya kita bilang micin lah, yang lagi hangat diperbincangkan ya. Ini baru listing beberapa hari tapi kenaikannya sudah luar biasa, dan itu mungkin bisa menjadi apa ya, watchlist juga buat teman-teman. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk wajib membeli atau wajib mengeksekusi ya apa yang ada di video ini. Ini hanya sebatas review. Kalau teman-teman rasa ini cocok, silakan review kembali, silakan recheck kembali. Kalau sudah yakin silakan masuk, karena resiko sebenarnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau teman-teman tidak yakin, ya sudah, cari lagi yang lain. Tapi sepertinya ya, kalau saya pelajari atau saya lihat dari siklus dari peta kripto secara keseluruhan, sepertinya kripto sudah mulai di titik yang benar-benar jenuh, dan mungkin tinggal tunggu momentum 1 tahun 2 tahun lagi kripto akan kembali booming lagi, dan tentu banyak yang akan kembali melirik ya kripto-kripto yang ada, baik yang sudah blue chip maupun yang micin-micin seperti yang sekarang ini. Oke, kita lihat dulu. Ini namanya Tiger Moon ya. Websitenya adalah tigermoon.net. Ini all about us ya, dimana tentang mereka. Tiger Moon ini merupakan proyek NFT dan P2Earn yang memungkinkan pengguna untuk memiliki dan memperdagangkan aset digital unik sambil menghasilkan penghasilan pasif melalui staking dan farming. Nah, platform ini juga menawarkan tata kelola yang didorong oleh komunitas dan economic token yang sifatnya adalah deflationary. Nah, ini deflationary kalau teman-teman tahu di dalam dunia kripto ini merujuk pada situasi di mana pasokan token atau cryptocurrency tersebut berkurang seiring waktu karena beberapa alasan. Jadi seperti adanya burn token atau penambangan yang mungkin bisa memperkecil ya atau mengurangi supply-nya. Jadi contoh, kalau misalkan ada orang yang setting misalnya kalau transaksi sekian automatic burn sekian. Jadi jumlah supply-nya itu akan terus dikurangkan, sehingga kalau secara logika ketika pasokan itu berkurang, maka diharapkan ini bisa meningkatkan nilai koin atau token tersebut di masa mendatang. Karena ketika jumlahnya atau supply-nya berkurang tapi demand-nya semakin tinggi, maka kemungkinan besar harga token ini akan bergerak naik ya. Itu yang konsep yang mereka bawa ya, yang Tiger Moon bawa. Nah, sini kita mau lihat tokenomicsnya seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini banyak sekali ya dia punya supply-nya. Ini sampai kita tidak tahu bacanya apa. Tapi kalau tidak salah ini adalah angka yang disebut dengan 10 septillion. Itu banyak sekali, 10 triliun ya. Namanya septillion. Ini banyak sekali supply-nya, mungkin ya, mungkin. Angka ini sangat besar dan mungkin sulit dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sangat besar supply ini, dan ini yang menjadi salah satu yang menjadi tantangan buat Tiger Moon, bagaimana dia punya economic tokennya untuk mengurangi. Cara ini bagaimana? Yaitu tadi dia lewat staking dan farming. Semoga itu bisa memperkecil supply-nya sehingga mampu menggerakkan harganya jauh lebih tinggi. Kita lihat ke bawah lagi, ke roadmap langsung ya. Kita lihat ke roadmap. Ini dia baru listing ya. Dia punya rencana di phase 1 itu dia akan listing di F-listing, kemudian launch, create social, ini sudah ada, website live sekarang kita bisa lihat. Kemudian marketing tier 1 ya, ini phase 1. Sepertinya mereka sudah akan melewati phase 1 dan akan masuk ke phase 2. Di phase 2 mereka akan kemudian mau listing di CoinMarketCap dan CoinGecko, kemudian DEX tools update, Basecamp update tier 1, more exchange listing, kemudian Chinese marketing. Jadi mau cari pangsa atau market yang luar biasa. Kemudian di phase 3 mereka akan launching lagi website dengan version yang kedua. Kemudian ada Chinese marketing tier 1, kemudian ada staking live, ini yang kita tunggu. Staking live ada di phase 3. Kemudian bisa minting di phase 3, dan juga akan ada P2Earn game live. Jadi P2Earn adalah play to earn ya. Jadi kita bermain, menikmati permainan, tapi kita juga bisa menghasilkan uang ya. Itu yang ada di roadmap dari Tiger Moon. Apakah roadmap ini sudah cukup membuat teman-teman yakin? Ya, itu kembali lagi pada teman-teman ya. Jadi dari roadmap inilah kita bisa melihat gambaran mau kemana ini developernya atau ownernya
membawa si token ini, si koin ini. Walaupun tidak semua roadmap itu bisa dijalankan atau tidak semua roadmap itu bisa terrealisasi. Kadang ya belum sampai roadmap ke berapa sudah hilang, sudah rug pull ini koin. Jadi itu yang harus teman-teman hati-hati, karena apalagi yang newbie ya, di kripto itu tidak selamanya yang kita pikir adalah profit, tapi yang harus dipentingkan adalah bagaimana kita protect uang kita dulu. Kalau kita rasa ini cukup berisiko, kita tidak siap hilang uangnya, ya kita skip saja, kita jangan entry. Tapi kalau kita yakin, nah ini coba-cobalah 500 ribu atau 1 juta ya, kalau hilang ya sudah ya, itu berarti teman-teman sudah siap dengan resiko tersebut ya, silakan. Karena balik lagi, semua keputusan itu menjadi tanggung jawab teman-teman yang tahu seberapa besar kemampuan teman-teman, seberapa ikhlas kalau rugi itu adalah teman-teman sendiri. Jadi itu yang harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Kalau sudah confirm atau sudah firm, ya silakan entry. Itu yang harus teman-teman pertimbangkan. Nah, bagaimana cara membeli? Ya ini sudah tersedia di PancakeSwap ya. Teman-teman tinggal klik buy on PancakeSwap. Ini langsung dia akan masuk ke PancakeSwap. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal centang saja, kemudian import. Nah, ini teman-teman nanti tinggal bisa beli ya. Ini teman-teman bisa isi BNB. Kemudian teman-teman tinggal beli ya, tinggal connect wallet kalau di website. Tapi kalau di aplikasi teman-teman bisa beli seperti biasanya. Tinggal ambil nomor kontraknya. Nanti nomor kontrak teman-teman bisa lihat atau ambil di deskripsi YouTube ini. Kemudian kita balik. Kita mau, setelah kita sudah lihat ini, kita coba lihat chartnya ya. Kita coba lihat chartnya. Chartnya ini ada di Pocoin ya. Namun Pocoin ini tampilannya sepertinya ada bermasalah dengan Pocoin, sehingga kita geser. Ada juga teman-teman bisa lihat di DEX Screener. Nah, di DEX Screener kalau teman perhatikan, ini kalau saya pakai chartnya daily ya, saya pakai chartnya daily, ini dia baru berapa hari nih listing ya? 4 hari, baru hari keempat. Jadi sudah mulai rame ya transaksinya. Ini tadi saya coba gambar, ternyata dia mantul lagi dari support ya, langsung pantul kenceng lagi. Apakah dia bisa menembus resistennya? Ya, ini kalau kita tarik trend line. Nah, ini apakah dia bisa tembus ini ya? Kalau dia tembus maka ada potensi ini bisa naik lebih tinggi lagi ya. Kenaikannya bisa setinggi ini kalau kita gambarkan ya. Ini kita tinggal pindahkan. Nah, ada kemungkinan kenaikannya bisa sampai sini. Target berikutnya kalau dia bisa berhasil breakout. Jadi kalau secara teknikal ya teman-teman mau beli ya bisa buy on breakout atau tunggu lagi di supportnya. Ini teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian selain di DEX Screener, teman-teman juga bisa pakai yang namanya Gecko Terminal. Ini sama ya. Secara time frame 15 menit pergerakannya hampir mirip-mirip. Dan di sini volumenya cukup besar ya, $119.000. Ini besar sekali volumenya. Sudah naik 203% ya, tidak boleh FOMO, tidak boleh greedy. Buy ketika dia lagi posisinya mulai koreksi dulu ya. Koreksi tapi masih kuat. Jadi contoh kayak begini, dia koreksi tapi masih kuat di support, maka coba boleh buy, pasang SL. Jadi tidak hanya buy saja tapi batasi resiko. Kemudian kalau sampai di sini apa kita boleh beli ya, jangan dulu. Tunggu lagi di sekitaran sini baru buy atau breakout sekalian baru kita beli. Nah, itu teman-teman bisa atur sendiri ya bagaimana teknikalnya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau join, dia punya komunitas ada di Telegram dan Twitter. Telegram sudah ada sekitar 817 member di sana, Tiger Moon Official. Dan di Twitter teman-teman bisa buka di sana, itu sudah ada 389 pengikut Tiger Moon Official. Itu banyak yang sudah update ya. Teman-teman bisa lihat sendiri informasinya di Twitter. Jadi kesimpulan, kalau Tiger Moon ini adalah menurut saya ya tergantung bagaimana roadmap itu dijalankan dengan betul. Kemudian yang kedua yang harus hati-hati adalah jangan sampai rakul. Kemudian yang ketiga adalah ini token masih baru. Jadi teman-teman harus betul-betul memanfaatkan momentum. Kalau mau invest saya yakin tidak mungkin karena ini berisiko. Tapi kalau mungkin mau copet-copet ya bisa saja, tapi hati-hati kena copet juga ya. Jadi teman-teman harus pikirkan baik-baik. Tapi sedikit informasi atau
gambaran wawasan saja bahwa dalam suatu cryptocurrency, contohnya token atau koin-koin ini, yang harus teman-teman pelajari adalah bagaimana tokenomics-nya ya. Tokenomics-nya ini bekerja. Bagaimana tokenomics-nya ini bekerja. Jadi tokenomics adalah sebuah, bagi saya sih mungkin ilmu ya, yang mana kita mempelajari sebuah token atau cryptocurrency itu dirancang dan dikelola untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu bisa berupa meningkatkan nilai token, meningkatkan pengguna biar lebih banyak, atau menjaga stabilitas harga misalnya. Jadi tokenomics itu yang menjadi tumpuan bahwa project ini nih bisa berkembang besar atau tidak, atau tiba-tiba cuma 1-2 hari rakpul. Itu yang harus teman-teman lihat. Nah, dia harus begitu jelas. Jadi tokenomics itu banyak sekali, dia punya elemen-elemen penting ya, baik teknis maupun non teknis, mulai dari bagaimana distribusi, jumlah tokennya, kemudian mekanisme tadi staking, farming, kemudian itu yang bisa membuat apa ya, komunitas atau kita sebagai pengguna itu merasa nyaman bahwa oh token ini layak untuk kita hold, oh token ini layak untuk kita simpan. Jadi itu yang harus teman-teman mungkin jadi seperti catatan ya, seperti checklist sebelum memutuskan bahwa oh ini saya mau trading nih di token ini. Nanti teman-teman bisa nonton juga tuh di YouTube saya yang series pertama kalau tidak salah, bagaimana cara menemukan koin-koin micin. Itu ada juga tuh hampir 100.000 view. Teman-teman bisa pelajari di sana juga. Dan mungkin begitu saja review hari ini Tiger Moon. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sekali lagi ini hanya review, bukan sebuah ajakan, paksaan atau apapun untuk membeli. Tidak ada jaminan bahwa ini akan naik terus, tidak ada jaminan bahwa ini tidak akan rakpul. Yang jelas teman-teman, semua resiko itu pasti ada, tinggal bagaimana kita meminimalisir. Jadi jangan hanya lihat profit, tapi perhitungkan juga dengan bagaimana resikonya. Kita siap tidak untuk hilang uang kalau ternyata tidak sesuai rencana kita. Itu yang harus teman-teman pikirkan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.